Prabowo Subianto selalu membuat gebrakan sensasional sebagai Presiden Republik Indonesia. Pak Prabowo baru-baru ini punya rencana gila yang diperuntukkan untuk tahanan. Dirinya mengusulkan agar para napi bisa dilatih sebagai tentara dan juga petani. Langkah yang dicanangkan sang presiden langsung mendapatkan perhatian media asing. Berbagai media kagum dengan cara hebat Prabowo dalam memperkuat pertahanan Indonesia. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Rencana ubah napi jadi tentara. Rakyat Indonesia selalu menanti-nanti kejutan apa lagi yang bakal dibuat Prabowo Subianto. Pasalnya sang presiden sering membuat terobosan mengagumkan yang jarang dipikirkan oleh orang lain. Belum lama ini keputusan sang jenderal bintang 4 kehormatan kembali menuai perhatian. Pak Prabowo berencana melakukan amnesti atau pengampunan kepada para napi. Bukan cuma 1 atau 2, bukan juga 1.000 atau 2.000 napi, tapi sampai 44.000 napi. Sang presiden ingin memberi kesempatan bagi para napi mulai dari pengguna narkotika hingga tapol Papua. Pemberian amnesti kepada napi tertentu ini dilakukan atas dasar kemanusiaan. Selain itu, ex-menteri pertahanan ini ingin mengurangi kelebihan kapasitas lapas. Namun gak sembarang napi yang bisa menerima uluran kebaikan hati Pak Prabowo, melainkan bagi para napi yang berkomitmen penuh untuk tidak berbuat kriminal lagi. Alhasil napi yang dibebaskan nantinya bakal diusulkan sang presiden untuk menjadi petani, terutama bagi para napi yang masih sehat bugar agar bisa ikut dalam menyukseskan program swasembada. Hal ini disampaikan oleh Menteri Hukum yakni Supratman Adi Atgas di hadapan awak media. Presiden menyarankan tadi supaya bagi mereka yang masih berusia produktif, itu sedapat mungkin bisa diikutkan dalam kegiatan terkait swasembada pangan, harus dilatih di luar rehabilitasi. Terang Andi Atgas. Selain itu, para napi yang memenuhi kriteria juga diproyeksikan untuk jadi tentara cadangan. Ide keren Pak Prabowo ini dilakukan agar para napi punya kehidupan yang lebih baik dan tidak ditelantarkan. Kalau nanti dianggap sudah bisa bebas, Presiden menyarankan untuk bisa ikut dalam program komponen cadangan. Bagi yang umur produktif ya dan masih kuat. Tutup Agus. Dapatkan pomade dari Tancho yang buat styling rambut kamu jauh lebih keren. Cek linknya di bawah ini. Berhubungan langsung dengan Rusia, Amerika, Cina. Usut punya usut, langkah ini dilakukan Prabowo Subianto terinspirasi dari Rusia. Negara sahabat ini sudah melakukan keputusan yang sama di bawah era kepemimpinan Vladimir Putin. Hal ini dinilai bukan kebetulan karena Indonesia memang mau belajar dari Rusia. Terbukti beberapa hari setelah dilantik, sang presiden melakukan lawatan kenegaraan ke negara beruang merah. Bahkan sebelum jadi orang nomor 1 di Indonesia, Pak Prabowo sudah sempat ke Rusia. Momen ini terjadi pada bulan Juli lalu ketika masih menjadi Menteri Pertahanan. Pak Prabowo pun disambut langsung dengan hangat oleh Vladimir Putin. Ex-agen rahasia berpangkat Letnan Kolonel ini tampak berbincang akrab dengan sahabat lama. Hubungan harmonis kedua tokoh hebat ini pun tercermin dari kerjasama antar dua negara. Indonesia-Rusia rutin melakukan latihan militer gabungan dalam beberapa tahun terakhir. Terbaru pada bulan Oktober lalu, TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Rusia berlatih bersama di perairan Jawa. Bangsa Nusantara juga punya hubungan baik dengan dua negara adidaya lainnya, di mana latihan militer gabungan juga dilakukan dengan Amerika Serikat. Indonesia kembali jadi tuan rumah dalam agenda Super Garuda Shield 2024 yang digelar di Jawa Timur. Uniknya, Pak Prabowo juga berjabat tangan dengan Tiongkok yang notabene rival negeri Paman Sam. Sang presiden sangat dihormati oleh negara terbesar ketiga di dunia ini, baik saat kini menjabat Presiden ke-8 RI maupun ketika masih menjadi Menhan. Gak heran kalau Pak Prabowo menginisiasi kerjasama di bidang militer dengan Tiongkok. Negeri tirai bambu menerima tentara Indonesia yang belajar langsung ke sana. Sebaliknya, personel militer Cina juga ada yang belajar di lembaga pendidikan militer di Indonesia. Seriusi pilar pertahanan. Prabowo Subianto gak pernah main-main dalam menjalankan amanah. Sejak mendapat mandat dari rakyat bersama Gibran Rakabuming, Pak Prabowo langsung bekerja keras. Salah satu fokus Kabinet Merah Putih untuk memajukan Indonesia adalah di sektor pertahanan. Hal ini bahkan tertuang pada poin ke-9 dari visi misi Prabowo Gibran. Kolaborasi antara pemimpin milenial dan baby boomers ini berkomitmen ingin membangun Indonesia yang lebih tangguh. Gak heran kalau anggaran pertahanan di era Prabowo Gibran cukup naik. Tahun 2025 mendatang, pemerintah siap mengalokasikan dana sebesar 165 triliun rupiah.
Gelontoran dana ini naik sebesar 25 triliun rupiah dari periode penganggaran sebelumnya. Sang presiden disebut punya strategi khusus untuk memaksimalkan anggaran besar ini. Ex-Menteri Pertahanan ini berencana ingin mendatangkan sejumlah alutsista terbaik. Pak Prabowo pun berhasil mendatangkan alutsista dari berbagai negara maju. Salah satunya pesawat tempur modern F-15X dari Amerika Serikat. Selain itu, sang presiden kini kembali mengindikasikan pembelian alutsista dari Tiongkok. Rumor ini berhembus setelah kunjungan kenegaraan Pak Prabowo ke Tiongkok, tepatnya ke kota Beijing. Laksamana TNI Muhammad Ali yang mendampingi pun senang bukan main. Pasalnya, pembelian alutsista baru kemungkinan besar diperuntukkan untuk Matra Angkatan Laut. Kerjasama nanti akan banyak ditingkatkan di segala bidang. Khusus untuk militer juga akan ada kerjasama di bidang pertahanan, termasuk kemungkinan adanya pengadaan alutsista. Terang Ali, sang presiden disebut gak mau pilih kasih dalam pengadaan alutsista. Di samping itu, semua upaya Pak Prabowo ini semakin menegaskan komitmen serius di bidang pertahanan. Tanggapan media asing. Langkah luar biasa Prabowo Subianto memperkuat pertahanan langsung disorot media asing. Sebut saja media channel News Asia yang yakin Pak Prabowo memperbarui alutsista milik Indonesia. Indonesia telah melakukan aksi belanja besar-besaran untuk memodernisasi militernya. Prabowo menjadi tokoh utama di balik penandatanganan kesepakatan mengganti alat pertahanan yang dinilai sudah tua. Tulis laporan CNA. Gebrakan politisi Gerindra di bidang pertahanan juga dipuji analis internasional. Pasalnya, modern diplomasi menyoroti Prabowo yang gencar menjalin kerjasama keamanan dengan berbagai pihak. Kerjasama dengan berbagai pihak memungkinkan Indonesia menegaskan klaim teritorialnya, serta memperkuat postur pertahanan tanpa secara langsung berpihak pada blok manapun. Tulis laporan analis modern diplomasi. Catat Cina menjadi salah satu mitra politisi 73 tahun tersebut di sektor pertahanan. Dipilihnya negeri tirai bambu lantas mendapat sorotan dari media Amerika Serikat. Misalnya, Eurasia Review mengabarkan rencana kerjasama pertahanan Indonesia-Cina. Di sektor pertahanan, kunjungan Prabowo bertujuan untuk memperkuat kerjasama keamanan dengan Tiongkok, khususnya terkait keamanan maritim untuk mengatasi masalah di Laut Cina Selatan. Jelas Eurasia Review. Terlebih, kerjasama ini akan berdampak dengan hubungan bilateral dengan Amerika. Sebagai informasi, Presiden terpilih Donald Trump punya sentimen negatif dengan negeri panda. Rusia menjadi mitra lainnya yang memuji langkah Prabowo Subianto. Vladimir Bulavin selaku petinggi Dewan Federal Rusia kagum dengan eratnya kerjasama kedua negara di bidang pertahanan. Perlu dicatat juga bahwa kami terus melatih personel dan spesialis untuk Angkatan Bersenjata Indonesia. Pihak Indonesia juga mengaku siap berpartisipasi dalam parade Angkatan Laut Rusia di masa depan. Tutur Bulavin. Dapatkan penghilang baret yang bisa kamu pakai buat mobil atau helm kesayangan kamu. Cek linknya di bawah ini. Nah, jadi begitulah tanggapan media asing yang menyoroti pertahanan Indonesia. Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis di kolom komentar.